Halo semuanya, kembali lagi dengan Langkah Terang. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang tidak perlu kamu ceritakan kepada orang lain. Bercerita dengan orang lain tentu akan memberikan kepuasan secara emosional dan menjadi satu cara untuk mendekatkan hubungan melalui komunikasi, terlebih lagi pada orang yang dirasa nyaman dalam berhubungan. Bercerita menjadi alasan untuk tetap menjalin kebersamaan, namun, setiap individu tentu memiliki bagian dalam hidupnya yang ingin dijaga rapat-rapat, tanpa harus terbuka kepada halayak ramai. Dalam menjaga hubungan sosial yang sehat, beberapa hal perlu dijauhkan dari sorotan umum. Menjaga batasan privasi untuk tidak diketahui orang lain merupakan bentuk menghargai diri sendiri. Lalu, apa saja hal-hal yang tidak perlu kamu ceritakan kepada orang lain? Marilah kita simak berikut ini. 1. Rencana besar dan mimpimu. Kamu yang suka curhat dan gampang banget ngobrolin sesuatu ke banyak orang, sepertinya mesti bisa mengerem atau memberikan batasan atas apa saja yang akan kamu ceritakan, salah satunya mengenai rencana besarmu. Setiap orang pasti punya rencana besar dalam hidupnya, namun bukan berarti hal tersebut harus diumbar ke semua orang. Tidak semua orang di dunia ini bisa menjadi sosok yang baik yang hanya cukup jadi pendengar saja. Bisa jadi dia yang kamu ajak bercerita adalah sosok yang licik yang nantinya mencuri ide-ide dari rencana besarmu tersebut untuk menjadikannya sukses. Atau ada pula orang yang malah nyinyir mendengar rencana besar yang kamu ceritakan itu. Bermimpi besar dan merencanakan kesuksesan memang langkah yang sangat positif. Namun, bercerita terlalu dini tentang ambisi dan impian besar kepada orang lain bisa menjadi bumerang. Rencana yang tersusun mungkin akan jadi bahan obrolan orang lain di belakang. Selain itu, rencana yang disusun dapat mengundang cibiran atau bahkan penilaian negatif. Agar tak mengalami dampak negatif tersebut, lebih baik berkonsentrasi pada upaya dan prestasi nyata yang dapat membangun reputasi diri. Rencana hidupmu biarlah hanya kamu dan Tuhan yang tahu, karena pada dasarnya orang lain tidak benar-benar butuh informasi itu. Kalaupun ingin menceritakannya, maka ceritakan pada orang yang benar-benar tepat dan yang kamu yakini bisa memberi respon yang netral tanpa ada maksud tertentu. 2. Masalah dalam hubungan pribadi, terutama dengan pasangan hidup, sebaiknya diselesaikan secara pribadi. Jangan pernah bicarakan masalahmu kepada orang lain siapapun itu, mungkin mereka tidak peduli dengan masalah MU. Berbicara terlalu banyak tentang masalah pribadi hubungan bisa menciptakan konflik baru. Dengan banyak berbicara tentang masalahmu kepada orang lain bukan malah bisa memperbaiki masalah, akan tetapi malah memperburuk dan memperbesar masalah yang ada. Bicarakan masalah secara dewasa dan pribadi. Apabila kamu memiliki masalah dengan pasangan MU, hindari berbagi cerita kepada pihak ketiga yang tidak dapat memberikan solusi. 3. Saldo rekening dan keuangan pribadi. Ada beberapa alasan mengapa kamu tidak boleh menceritakan masalah keuangan kepada orang lain. Pertama-tama, masalah keuangan seringkali dianggap sebagai hal yang sangat pribadi dan sensitif. Beberapa orang merasa bahwa membicarakan masalah keuangan mereka dapat melibatkan detail yang sangat pribadi dan penuh rahasia, yang mereka rasa lebih baik disimpan untuk diri sendiri. Selain itu, berbagi masalah keuangan dengan orang lain bisa menimbulkan rasa malu atau rasa rendah diri. Terutama dalam budaya di mana kesuksesan finansial sering dianggap sebagai ukuran kesuksesan pribadi, orang mungkin khawatir bahwa mengungkapkan kesulitan keuangan mereka akan membuat mereka terlihat kurang berhasil atau tidak kompeten. Selanjutnya, beberapa orang mungkin khawatir bahwa dengan membagikan masalah keuangan mereka kepada orang lain, mereka akan menjadi rentan terhadap penilaian atau komentar negatif. Takut akan penilaian orang lain dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman atau terbebani secara emosional, sehingga lebih memilih untuk menyimpan masalah keuangan mereka sendiri. Ada juga sebagian orang mungkin memiliki keyakinan bahwa masalah keuangan adalah tanggung jawab pribadi mereka dan mereka harus menyelesaikannya sendiri. Mereka mungkin merasa bahwa dengan menangani masalah keuangan mereka sendiri, mereka akan merasa lebih mandiri dan berhasil saat berhasil mengatasi tantangan tersebut.
Pamer saldo rekening atau keuangan pribadi seringkali hanya menarik perhatian yang tidak diinginkan. Menunjukkan kekayaan dapat meningkatkan risiko kejahatan, atau bahkan menimbulkan iri hati dan ketidaknyamanan dari orang lain. Jaga privasi finansial dengan baik untuk melindungi diri dari potensi risiko. 4. Kebaikan yang dilakukan. Melakukan sebuah kebaikan seharusnya dilakukan dengan niat yang murni, tanpa mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Berbicara tentang kebaikan yang telah dilakukan dapat menyebabkan kesan sombong atau mencari perhatian, yang bertentangan dengan nilai-nilai rendah hati. Dengan demikian, menjaga kebaikan itu sendiri dapat membantu memelihara integritas dan kedamaian batin. Berbagi tentang tindakan baik yang dilakukan dapat menimbulkan ekspektasi atau tekanan untuk terus melakukan kebaikan di masa depan. Ini dapat mengarah pada situasi di mana seseorang merasa terbebani oleh harapan orang lain dan tidak lagi bertindak dari hati nurani atau kebaikan batiniah. Selain itu, menjaga kebaikan tetap pribadi juga dapat memastikan bahwa motivasi di balik tindakan tersebut tetap murni. Ketika tindakan baik dilakukan secara diam-diam tanpa pengakuan, orang dapat yakin bahwa mereka melakukan hal tersebut karena keinginan yang tulus untuk membantu, bukan karena mencari imbalan sosial atau penghargaan. Dengan tidak membicarakan kebaikan yang telah dilakukan, seseorang dapat memperkuat hubungan dengan orang lain berdasarkan kejujuran dan saling menghormati, daripada berdasarkan pertukaran pujian atau pengakuan. Ini dapat membentuk ikatan yang lebih kuat dan lebih bermakna antara individu. Terlepas dari pengakuan eksternal, keikhlasan dan kebaikan hati sebaiknya tidak perlu diumbar-umbar kepada orang lain. Menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan dapat menimbulkan kesan kurang tulus dan justru merugikan citra diri. Biarkan tindakan baik berbicara sendiri tanpa perlu mendapat pengakuan dari orang lain. 5. Informasi rahasia dan privasi lainnya. Menjaga informasi rahasia dan privasi kita adalah prinsip penting dalam menjaga integritas pribadi dan hubungan interpersonal yang sehat. Menjaga privasi kita sendiri adalah hak yang harus kita pegang teguh. Setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan sebagian dari kehidupan pribadinya, dan dengan tidak membagikan informasi rahasia kita kepada orang lain, kita menghormati batasan tersebut. Melindungi informasi rahasia kita sendiri membantu mengurangi risiko eksploitasi atau penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang. Informasi pribadi yang dibagikan secara tidak benar dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis atau merugikan, seperti penipuan identitas, pelecehan, atau pemerasan. Selain itu, menjaga privasi kita sendiri juga dapat meningkatkan kepercayaan dalam hubungan interpersonal. Ketika kita memilih untuk tidak mengungkapkan segala sesuatu kepada orang lain, kita menunjukkan bahwa kita dapat dipercaya dan dapat diandalkan, yang merupakan fondasi yang penting dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Mematuhi prinsip ini adalah tindakan moral yang menunjukkan tanggung jawab pribadi. Ini menegaskan bahwa kita menghargai hak-hak pribadi kita sendiri dan mengakui pentingnya melindungi informasi rahasia untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, menjaga privasi kita sendiri adalah langkah yang penting dalam membangun budaya saling menghormati dan kepercayaan. Jadi jangan pernah sekali-kali menceritakan 5 hal tadi di atas kepada orang lain, karena masalahmu adalah tanggung jawabmu. Orang lain tidak perlu bahkan tidak peduli dengan kehidupanmu. Jadi tetap jaga privasimu dimanapun dan kapanpun itu. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita hari ini. Semoga wawasan ini bisa memberikan inspirasi bagi kamu untuk melakukan refleksi dan penyesuaian terhadap cara mencapai kesuksesan masing-masing. Jangan lupa untuk menerapkan apa yang kita bahas hari ini, dan lihat bagaimana itu dapat mengubah cara kamu bekerja dan hidup. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan konten inspiratif dan informatif seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu yang produktif. Dan ingatlah selalu untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidupmu.